Halo, Pisces. Ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Ini tidak kebetulan, peristiwa ini terjadi murni karena takdirmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Dan bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Ten of Cup di sini, The Devil, ada Page of Pentacle, di sini ada Five of Pentacle, dan di sini juga ada Six of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Ten of Cup. Saya melihat di sini sepertinya ada kayaknya sesuatu yang udah direncanakan di sini ya. Kayak pertemuan kamu dengan seseorang yang sebenarnya sudah diatur di sini, sudah direncanakan, dan ini sepertinya tidak kebetulan. Dan ini murni menjadi takdir kamu karena saya melihat memang ada yang berniat melakukan sesuatu hal yang akan membuat kamu terkejut di sini. Ini bisa tentang seseorang yang mengatur pertemuan atau perjodohan. Atau ada seseorang yang merasa kalau kamu ini cocok dengan seseorang ini. Artinya ada jalannya di sini, ada yang menjembatani antara kamu bertemu dengan sosok ini. Ada seseorang yang merencanakan pertemuan di antara kalian. Ini akan membuat kamu terkejut karena ternyata akan banyak hal yang berubah setelah ini. Akan banyak sesuatu hal yang indah yang akan kamu dapatkan setelah ini. Setelah pertemuan ini sepertinya ya mungkin 1-2 kali pertemuan sepertinya akan berlanjut karena kayak ada kayak ada chemistry-nya, ada rasanya, ada getarannya di sini. Oke. Dan ini tidak kebetulan. Pertemuan ini sepertinya tidak kebetulan karena memang ada yang merencanakan. Atau memang ada yang menjodohkan. Ada yang merasa kamu dan sosok ini cocok. Ya, bisa saja kamu saat ini entah itu masih sendiri atau memang pernah gagal dulunya, pernah berpisah atau bercerai. Artinya di sini saya merasakan kamu dan dia ya kayak punya masa lalu atau cerita masa lalu yang hampir-hampir mirip ya, kisah yang hampir mirip. Jadi karena itu ada seseorang yang merasa kamu dan sosok ini cocok. Kayak saling mengisi, saling membutuhkan. Dan ini yang saya rasakan di sini. Akan ada pertemuan yang memang sudah diatur dan tidak kebetulan. Karena memang ada yang berniat melakukan sesuatu hal yang akan membuat kamu terkejut, yaitu pertemuan ini. Banyak hal yang akan berubah nantinya. Di sini saya lihat. Saya melihat kamu nantinya akan mulai kembali percaya diri, ya bisa saja
ada sebagian kamu yang menjadi orang tua tunggal yang harus berjuang sendiri. Tapi dengan pertemuan ini, dengan hubungan ini, saya melihat ada energi yang baru ya, ada kebahagiaan yang baru, saya melihat kamu lebih produktif, kamu lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, ada dorongan, motivasi yang luar biasa dari dia. Artinya ini hubungan yang akan saling mengisi, saling melengkapi. Saling melengkapi kekurangan di antara kalian masing-masing. Dan sepertinya seseorang ini sukses untuk mempersatukan kalian berdua. Ini bisa tentang ada teman atau sahabat, baik itu dari sahabat dia atau sahabat kamu atau keluarga dia atau keluarga kamu yang mungkin menjembatani pertemuan di antara kalian. Ada the devil, tapi terkadang semua yang direncanakan terkadang tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Ya, kayak ada aja yang mungkin menjadi penghambat atau penghalang. Mungkin di sini ya mungkin tidak hanya kamu, mungkin ada beberapa yang orang lain jodohkan terhadap dia, tetapi kayaknya pilihan hatinya itu jatuh ke kamu ya. Begitu juga dengan kamu sepertinya. Banyak ya orang yang mungkin jodohin kamu ya, tetapi kayaknya perasaan kamu itu tertuju kepada dia karena mungkin ada getarannya, ada pemikiran yang sama atau visi dan misi yang sama di sini. Artinya ada sesuatu hal yang dia ungkapkan atau hal yang dia lakukan yang membuat kamu yakin dan percaya ini adalah pilihan yang terbaik. Ini energinya bisa saja terbolak-balik ya. Ada the devil dan ada saja ya pro kontra dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya. Entah itu dalam keluarga kamu atau dalam keluarga dia, atau di sini yang menjadi penghalang ini bisa saja entah itu mantan, entah mantan dia atau mantan kamu yang kayaknya belum bisa move on atau belum bisa membiarkan kamu hidup bahagia dengan orang lain. Ada seseorang yang masih posesif terhadap kamu meski sudah berpisah sebenarnya. Ini juga bisa dikatakan itu sebagai penghalang ya, atau godaan, atau ada aja nantinya jalannya ya mungkin ada kesulitan, ada perbedaan atau apapun ya. Tapi di sini saya melihat apapun bentuk dari godaan-godaan itu, saya melihat kamu dan dia akan mampu untuk mengatasinya. Karena tentunya sudah sama-sama saling dewasa ya untuk bisa menjalin komunikasi yang baik agar tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman, dan yang penting semua harus dikomunikasikan, harus dibicarakan. Jangan tutup-tutupi karena bisa saja nantinya terjadi kesalahpahaman, Ada Page of Pentacle dan ada perbaikan dalam kehidupan kamu. Tentunya ada yang mungkin seseorang ini memang bisa membuat kehidupan kamu jadi lebih baik atau naik ke level hidup selanjutnya. Karena saya melihat di sini ada kesejahteraan, ada keberkahan juga ya. Artinya rezeki kamu juga akan mengalir karena di sini saya melihat ada kasih, cinta yang bersatu ya, karena memang ada niat yang baik, ada ketulusan di sini, ada satu visi, satu misi atau sejalan ya, seimbang di sini saya lihat. Yang pada akhirnya ini akan berpengaruh kepada kehidupan finansial kamu juga akan beranjak naik. Ada rezeki yang mungkin tidak terduga karena di sini saya melihat ada cinta yang bersatu ya, artinya ini membawa keberkahan untuk kamu dan dia. Ada Five of Pentacle di sini dan saya melihat di sini semua akan berubah. Kehidupan kamu yang awalnya mungkin ada ya sebagian kamu yang penuh dengan penderitaan atau kesulitan atau pernah gagal jatuh bangun, entah itu dalam bisnis atau dalam karir atau dalam sebuah hubungan. Tapi saya lihat di sini akan ada perbaikan yang luar biasa, akan ada kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas.
Oke, artinya kamu mampu untuk melewati proses ini. Dan bisa saja sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, ya mungkin saja kamu bertemu dengan seseorang yang salah ya, seseorang yang toksik. Karena saya melihat di sini ada energi masa lalu juga, ada Six of Swords. Saya melihat pernah sebagian kamu menjalani hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik, yang mungkin penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Artinya hubungan yang membuat kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri di sini. Oke? Saya juga melihat di sini kamu benar-benar akan mampu untuk benar-benar untuk bisa lepas dari semua ini. Benar-benar ingin healing, ingin melepaskan sesuatu hal yang selama ini terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu sudah tidak mau terbelenggu dengan sesuatu hal yang membuat kamu semakin lama semakin dalam tekanan. Jadi kamu saat ini berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk lebih tegas terhadap apapun seseorang dari masa lalu kamu, ya berani untuk menolak, berani untuk mengatakan tidak jika itu kamu rasa sudah tidak baik atau tidak pantas di dalam hati dan pikiran kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada boundaries, ada answer the call. Di sini juga ada dance with life, ada keeper of the earth, dan di sini ada brighting a new age. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya kamu sudah tidak nggak mau gegabah, nggak mau salah. Oke, lebih ya membuat batasan. Kamu bukan sembarangan atau menjalin sebuah hubungan. Kamu nggak mau sembarangan. Kamu nggak mau hanya karena ikut-ikutan ya, atau karena hanya keinginan semata atau ambisi sesaat. Kamu sudah lebih berpikir realistis, berpikir untuk kedepannya, karena bukan pikiran kamu bukan hanya saat ini, tetapi ingin sesuatu hal yang akan berdampak positif, berdampak baik terhadap masa depan kamu. Artinya kamu sudah benar-benar membuat batasan terhadap sesuatu hal yang bisa saja hanya ingin mendekat ke kamu karena ada maunya, memanfaatkan kamu, hanya mau main-main saja. Karena mungkin ada beberapa di sini yang mencoba mendekat ke kamu. Ya, ada yang berpikir hanya ingin mengisi waktu luang bersama kamu, hanya ingin melampiaskan nafsu sama kamu. Dan inilah yang membuat kamu lebih selektif. Tentunya kamu nggak mau hal-hal itu terjadi ya. Kamu lebih melindungi diri kamu, untuk lebih menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Karena kamu berpikir untuk ke depan, bukan hanya untuk saat ini. Banyak yang kamu pikirkan, tidak hanya diri kamu sendiri, tetapi untuk kebahagiaan orang-orang yang kamu sayangi. Karena nantinya itu akan berpengaruh juga kepada mereka, ya anak, orang tua. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih selektif ya, lebih berhati-hati di setiap langkah, di setiap keputusan, di setiap tindakan kamu, karena mungkin keadaannya udah berbeda ya, karena mungkin kamu pernah gagal, pernah bercerai, jadi untuk itu kamu lebih berhati-hati. Ada answer the call, saya melihat di sini ini juga adalah panggilan hati ya, panggilan jiwa di sini. Ya ada ya seseorang yang benar menyentuh hati kamu, ada seseorang yang benar-benar menggetarkan perasaan kamu, yang mungkin selama ini dingin, yang mungkin selama ini tertutup, yang mungkin selama ini berpikir negatif ya, nggak akan ada yang benar-benar tulus, karena mungkin sudah sering disakiti atau pernah di ghosting atau pernah di PHP. Tapi di sini akan ada saatnya kamu benar-benar merasakan ketulusan itu, merasakan getaran itu. Karena biasanya sesuatu hal yang dari hati, dasarnya itu dari hati, ya biasanya akan menyentuh hati kamu juga. Itu yang dinamakan panggilan jiwa. Ada getaran jiwa di sini ya. Bagaimanapun kamu menutup diri, tetapi jika ini memang digariskan, ditakdirkan untuk kamu,
ya ini artinya ya memang menjadi takdir kamu. Jadi nggak bisa, mau nggak mau ya harus kamu jalani. Oke? Ada Dance with Life, dan saya melihat kamu benar-benar sudah mampu untuk lebih menikmati ya, lebih menikmati proses, lebih berusaha untuk ya menjalani apapun yang terjadi. Karena mungkin ini memang ya sudah digariskan ya. Sudah digariskan ya, ada yang membuat kamu sedih, tetapi nantinya ada juga hal yang akan membuat kamu bahagia nantinya. Artinya ya bisa saja sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu menemukan orang yang toksik. Karena dari situ kamu akan lebih tahu, lebih paham apa yang baik untuk kamu dan apa yang wajib atau harus kamu hindari. Oke, tetap berusaha melakukan yang terbaik, tetap di jalannya, tetap mengikuti arus kehidupan, tetap melakukan yang positif, yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan nantinya. Merasa hidup kembali. Artinya kamu merasa terlahir kembali ya, mungkin dengan hadirnya sosok ini, dengan pertemuan ini, banyak hal yang baru di sini, banyak hal yang beda, hal yang luar biasa yang kamu rasakan, yang benar-benar membuat kamu jadi diri kamu sendiri, karena memang di sini tidak ada paksaan, mengalir begitu saja. Oke, meski bagaimanapun kamu menutup diri, tetapi pada akhirnya kamu merasa ini adalah yang terbaik, inilah adalah yang selama ini kamu inginkan, kamu harapkan, kamu dambakan. Artinya hubungan yang benar-benar saling mengisi ya, saling membutuhkan, dan apapun nantinya ya akan ada saja ya perbedaan misalnya, atau akan ada kerikil-kerikil kecil dalam sebuah hubungan, tapi saya melihat di sini eh, kamu dan dia akan berusaha untuk bertahan dengan situasi atau kondisi apapun ya, meski ada badai nantinya, karena belajar dari hal-hal yang dulu pernah terjadi untuk tidak terulang lagi. Karena kamu nggak mau gagal lagi, nggak mau salah lagi. Artinya tidak akan saling meninggalkan meski apapun yang terjadi dalam hubungan kamu dan dia. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau galau, atau ada konflik saat ini. Semoga ini juga bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya, untuk lebih struggle lagi, lebih berani menghadapi kenyataan apapun dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan terlewati dan semua akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!